Minasan konnichiwa, apa kabar semua? What up? How you guys doing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun ini hari Jumat, Jumat Mubarak buat teman-teman. Sebelum sholat kita akan bahas satu video ini satu lagi. Ini seperti yang kita lihat di sini. Ini menurut saya media Malaysia ini udah kebablasan ya menurut saya. Ah, Selamat datang buat teman-teman di Garuda Japan, channel yang membahas sepak bola dan kontra narasi daripada media dan supporter Malaysia yang seperti yang kita ketahui, mereka kadang menunjukkan IQ 15 ringgit mereka menunjukkan superiority complex dan denial syndrome mereka. Ini yang akan saya bahas hari ini. Ini menurut saya ini udah di luar batas sekali. Kenapa? Karena orang Malaysia itu, rakyat Malaysia itu nggak berani. Mereka itu orang patik dipimpin raja. Mereka itu orang hamba sahaya raja. Mereka nggak berani mengkritik sultan-sultan raja-raja mereka begini. Sementara dengan Indonesia mereka berani. Mereka yang mereka mainkan sekarang ini presiden Indonesia. Saya pengen tahu nanti komen-komen teman-teman gimana ini tindakannya. Ini IT ya, ini udah melanggar undang IT. Ini udah sara penghinaan, terus penghinaan suatu pimpinan suatu negara lagi, bukan individu. Kalau seperti kita yang dihina ya, oke lah, ini presiden Indonesia. Perhatikan ini dari ayat Malaysia Hub, kan bisa kita cari ini. Ini muka dia katanya. Ya, menghina ini kita nggak perlu masalahnya foto yang mereka edit ini kan diedit dari AI, bisa juga dibikin, semua orang juga tahu AI. Ini menurut saya sudah melanggar undang IT, udah sara, udah penghinaan suatu kepala negara. Ini harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah Indonesia. KBRI juga kan orangnya udah tahu nih, Malaysian Hub ini ketahuan, gampang dicari, adminnya juga tahu. Bukan random ini. Tahu kita Malaysian Hub ini siapa. Ini dia membuat mukanya Pak Prabowo, presiden kita, ditutup kerudung. Berarti mereka, saya baca ya, ini menghina beliau ini bermental seperti wanita Muslim, tapi berhati berbaju Zionis Israel. Seperti yang kita tahu, Bapak Prabowo inilah yang satu-satunya di KTT negara-negara Islam ngomong ayo kita bersatu. Dia yang memersatu antara Sunni Syiah kemarin yang sibuk diadu domba oleh Barat, yang melemahkan Islam kan itu. Antara Sunni dan Syiah itu diadu domba sama Barat, sama Israel. Hancurlah, lemahlah seperti buih di lautan. Saya ingat pidato beliau ini di konferensi negara Islam ngomong mari kita bersatu karena orang tak menghargai kita. Lihat saudara kita di Palestina. Ya, lihat saudara kita di Palestina. Pemimpin Malaysia mana ada yang berani ngomong begitu? Saya melihat dia ngomong sendiri. Ini di luar biasa sekali loh penghinaan mereka. Ini presiden Indonesia yang mereka bina. Ini medianya Malaysian Hub, gampang dicari. Ayat siapa namanya ini? Malaysian Hub gampang. Ini nggak harusnya ditanggapi serius sama pemerintah Indonesia. Orang Indonesia sendiri nggak berani bikin foto-foto begini. Paling protes kita, ini udah kena undang IT. Di situ kelihatan sekali bodohnya media orang Malaysia ini. Bodoh dan underestimate orang Indonesia sampai ke presiden mereka beranikan begini, sama dengan si Pak Cik yang menghina presiden Menteri Pertanian Indonesia kemarin. Ini ada waktu nanti saya akan bahas itu. Tentang itu Pak Cik itu ngomong kenapa rakyat yang hampir 300 juta pilih orang bodoh. Yang bodoh tuh dia. Nggak tahu apa-apa, dengan asumsi sendiri, hayalan halusinasi sendiri memutuskan Indonesia. Indonesia itu udah mereka pilih jadi menteri, berarti beliau punya kapasitas. Ini yang saya bahas, perhatikan. Ini saya yang udah lama di Jepang, yang udah 15 tahun nggak ada sangkut pautnya dengan Indonesia. Tapi saya nggak pernah melepaskan warga negara saya. Karena apa? Karena saya tahu gimana pun Indonesia itu adalah segalanya.
Ya, itu Ibu Pertiwi saya. Orang bikin begini saya tersinggung. Meskipun saya tidak berhubungan langsung hidup saya dengan Indonesia, tapi melihat Presiden Indonesia begini, ini udah luar biasa sekali kurang ajarnya. Ya, ini kelihatan sekali mereka ini apa, sombong, angkuh, underestimate. Ya, mereka mainkan Presiden Indonesia. Jelas beliau seorang Muslim, jelas beliau pejuang Islam di geopolitik. Berapa banyak saudara orang Palestina yang dibawa ke Indonesia, yang dimasukin di kuliah, dikasih beasiswa sama beliau. Mana tahu nih Malaysian Hub ini apa? Ini harus ditindak. Kalau ada yang punya hubungan ke KBRI, tolong kasih link video ini ke KBRI. Gampang cari orangnya. Malaysian Hub kan jelas. Marah antar supporter, antar netizen boleh, tapi orang Indonesia nggak pernah bikin begini, edit Anwar Ibrahim dibikin begini, nggak ada, karena orang Indonesia itu beradab. Di sini lihat mana bangsa yang punya adab, ya. Ini mereka dengan orang Pati, mereka dengan sultan mereka aja nggak berani ngapa-ngapain, nggak berani protes. Nah, berani-beraninya dengan Presiden Indonesia begini, bikin foto-foto edit begini, jelas anunya, medianya jelas ini. Ya, jelas sekali. Ini yang saya bahas, ini memang penyakit mental orang Malaysia itu luar biasa. Denial syndrome, superiority, ini superiority complex ya. Underestimate orang begini, ini yang kalian mainkan presiden, muka dengan tutup muka, berarti dengan tutup muka lambang muslim, muslimah lagi. Dianggap wanita, bapak presiden kita ini dengan baju dan hati dia ini Zionis, Israel, yang jelas musuh kita bersama. Ini menurut saya sudah cross the line, ya udah melewati batas sudah. It's way too much. Ini harus ada konsekuensinya. Jadi mereka ini medianya Malaysia Hub ini kan. Ini udah menurut saya sangat luar biasa sekali. Kita jelas perjuangan Pak Prabowo itu dihormati di dunia muslim dibanding dengan Anwar Ibrahim. To be honest, ini saya tengah-tengah. Saya bukan bela Indonesia, saya bukan bela Malaysia. Saya melihat sendiri sepak terjang beliau di kawasan di dunia muslim ya. Di KTT Muslim, kemarin saya lihat itu sempat ada isu dengan Erdogan, tetapi sudah diperbaiki kan. Jelas, keras beliau ngomong di pidatonya, kita nggak hak asasi manusia, human right itu nggak ada dengan orang Islam katanya. Jelas siapa yang pemimpin Islam yang berani ngomong waktu itu? Siapa? Ada pemimpin Islam yang berani ngomong, sudah jangan bertikai antara Sunni dan Syiah, kita diadu domba, itu politik penjajah dari zaman dulu. Siapa? Nggak ada, beliau aja yang berani ngomong di forum di dunia muslim. Sekarang kalian Malaysian Hub ini bikin dia seolah-olah punya tutup kepala muslim, muslimah, hati orang Zionis. Ini nggak kena. Nih muka dia katanya, lihat perhatikan ini. Ini udah kena undang-undang IT, dia harus dituntut ini. Dia bisa masuk penjara. Bukan main-main. Di sini lihat kebodohan manusia ini, manusia Malaides ini. Nggak tahu dia batas mana kita bisa main-main dengan orang. Nggak tahu dia hukum aturan dunia. Ini karena apa? Karena mereka terbiasa membunuh TKI, nggak ada sanksi, menganiaya TKI nggak ada sanksi. Ini barusan saya lihat video di Pak Desambal itu, 3 TKI Indonesia itu di Penang. Itu negara yang kota yang cukup maju, banyak Chinese-nya sebenarnya di sana itu. Dikurung di apartemen selama 1 tahun, dirantai, dipaksa bekerja. Coba zaman sekarang, nowadays, masih ada orang memperlakukan kayak budak zaman abad yang silam. Itu berlaku cuma di Malaysia. Bayangin. Unbelievable. 3 orang, ada orang Aceh, untung dah saudaranya yang orang Aceh ini mengirim message asal ke keluarga di Aceh, jadi kan bisa di-track itu, di-tracking itu di mana. Ketahuilah, dirantai kawan itu jelas. KBRI jangan main-main dengan hal-hal begini lagi. Udah kalian itu udah nggak dihargai apapun. Ini harus dituntut, masuk ke penjara, bayar gaji orang itu yang 1 tahun dipaksa kerja paksa. Terus mereka psikologis mereka, bayangin gimana? Bayangin kalau kita dikurung di kamar begini.
walaupun bagus, setahun dirantai dipaksa kerja, bayangin dampak psikologisnya dengan pekerja kita itu. Ini Malaysia ini, Malaides ini luar biasa. Karena apa? Karena kita ada ketegasan dari pemerintah kita. Sekali-sekali tegas dong, sekali-sekali ancam kalau perlu, masukkan pasukan darat atau gimana, biar mereka tahu. Karena nggak jelas KBRI juga dari dulu-dulu berapa kasus itu apa akhirnya itu mana. Jadi mereka udah menganggap orang Indonesia itu lebih hina dari binatang. Zaman sekarang ini baru aja terjadi tahun 2025 ini, bukan abad zaman perbudakan dulu. Masih ada orang begitu. Orang Malaysia sendiri aja ada orang keturunan India kalau nggak salah itu malu, dia kaget kok bisa begitu ya zaman sekarang. Ini contoh medianya Malaysia Hub ini bikin Pak Presiden begini, Prabowo begini. Saya yang udah tinggal di Jepang aja marah, nggak enak hati saya melihat begini. Ini harus dituntut. Oke. Ya, terima kasih yang udah subscribe, yang baru menonton Welcome to Garuda Japan. Yang ada di antara kalian mungkin yang tahu hubungan ke KBRI atau kasih aja link saya ini, kirim ke mereka, lihat reaksi mereka. Waduh, kacau ini kok bisa begini. Jadi ambil wudhu, udah ada saya marah, saya kesal juga ambil wudhu, berhenti sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.